Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ki Muda Tamulis SPDI MPD selaku pembawa hikmah Isra Mi'raj pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Koordinator Pusat Perbelanjaan Forum Koalisi Pedagang Pasar Sentral Sengkang bersama dengan seluruh anggota, hadirin hadirat, para ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenaga jemari dalam tunan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah menyertai langkah kita semua untuk hadir dan berkumpul di Masjid At-Taubah dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid At-Taubah bekerjasama dengan Koordinator Pusat Perbelanjaan Forum Koalisi Pedagang Pasar Sentral Sengkang, dibuka dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan suratul Fatihah teruntuk kita semuanya yang hadir. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari Sudirman Raja SPDI MD. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillah. Allah
Demikianlah tadi kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qari Sudirman Raja SBI MM. Kepadanya kami ucapkan terima kasih, pahala bagi orang yang membacanya dan pahala bagi orang yang mendengarkan. Untuk selanjutnya kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Akbar Gunawan SPDI. Dengan hormat disilakan. Yang kami muliakan Dr. Dr. K. Muda Tamulis SPD MPD selaku pembawa hikmah Isra Milad Nabi besar Muhammad SAW hari ini. Yang kami hormati Ketua Forum Koalisi Pusat Perbelanjaan Pasar Sentral Sengkan dalam hal ini, orang tua kami Bapak Sirma Bedu, segenap tokoh masyarakat, segenap Majelis Taklim, orang tua kami Majelis Taklim yang sempat hadir yang ada di Kabupaten Wajo. Kami mewakili Ketua Ibu Haji Aida Royan Idrus bersama dengan Majelis Taklim Masjid At-Taubah berterima kasih kepada segenap masyarakat pedagang pasar sehingga acara Isra Miraj hari ini mulai dari sumbangan tenaga, sumbangan materi. Semoga kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita semua para undangan, para yang hadir pada siang hari ini semuanya diberikan syafaat sebagai umat dari Muhammad SAW. Permintaan maaf dari panitia jikalau dimulainya acara sampai selesai ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada segenap undangan, segenap jamaah, segenap masyarakat pedagang pasar yang sudah bersedekah, yang sudah menyumbangkan sedekahnya, materinya dalam kegiatan Isra Miraj hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti beruta semuanya ada yang kita ambil, ada yang kita petik hikmah dari peringatan Isra Miraj ini sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Tim Koalisi Pedagang Pasar Sentral yang akan disampaikan oleh Bapak Sudirman Bedu. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Da sabab masjid namua na pada engkeki tudang malempiri onrongi degaga kata yang itu laksanakan ni peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Sudirman Bedu, Ketua Forum Koalisi Pusat Perbelanjaan Sengkan, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia pelaksana sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pasar Sentral Sengkan
yang telah menciptakan rasa aman dan nyaman di pasar ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah melaksanakan ronda bersama mulai jam 5 sampai jam 6 pagi. Karena saudara-saudaraku lah pasar sentral ini tercipta dengan rasa aman dan nyaman. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat pasar sentral Sengkang bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan, BRI Cabang Sengkang bekerja sama dengan BRI Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan akan memunculkan dana bantuan berupa kredit dengan jaminan sertifikat HGB Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sertifikat HGB saudara-saudara sekalian sudah hampir 15 tahun tidak bisa dijaminkan di bank. Tetapi alhamdulillah kami akan bekerja sama dengan BRI Cabang Sengkang dan BRI Wilayah Makassar sehingga program daripada BRI akan terlaksana di Pasar Sentral Sengkang dan merupakan percontohan di Sulawesi Selatan. Melalui kesempatan ini pula saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Pasar Sentral Sengkang bahwa di Masjid Aktoba ini selalu dilaksanakan kegiatan sosial dan insya Allah mulai tanggal 7 Januari akan dilaksanakan kegiatan pemberian santunan kepada kurang lebih 700 penerima sumbangan yang terdiri dari anak yatim piatu, anak terlantar, serta saudara-saudara kita yang belum beruntung. Dan insya Allah pada tanggal 7 nanti kami akan melaksanakan doa bersama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pada tanggal 7 nanti kami akan melaksanakan doa bersama 700 penerima santunan untuk mendoakan Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih untuk selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Kabupaten Wajo ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wassahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita dengarkan bersama sambutan Bapak Sudirman Bedu selaku Ketua Tim Koalisi Pedagang Pasar Sentral Sengkang. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa nantinya yang akan disampaikan oleh Alim Al-Bina berupa Dr. Kiai Muda Tamulis SPDI MPD. Kepada Al-Ustaz Al-An falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Menuntut ilmu itu salah satu tarikan ilal jannah, tarika wadin palat itu ke surga. Maka banyak menuntut ilmu, banyak mendengar, maka itu salah satu jalan Allah mudahkan kita untuk sampai ke surga. Itu yang baru, jadi pahalanya selalu baru.
Yang kedua, yang selalu baru keberkahannya. Saya biasa sampaikan atau melebihkan ke hadir, mungkin saya yang ceramah, kita dengarkan, tapi dia nak barang kaki kita yang nggak bawa. Tapi saya ulang ceramah itu, kita dengarkan dengan baik, depa. Kayak motor jalan ulangi, motor atau saya ulang ketiga kalinya, mungkin itu ada berkahnya, kita sudah mampu mengamalkan. Jangan kena bosan untuk mendengar. Jangan pernah bosan mendengar. Ada pahalanya, ada keberkahannya. Kalaupun kita sudah mengamalkan, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita pada apa yang kita dengarkan itu. Itu tambah lebih kakek hadir. Jadi keistimewaannya kita duduk di tempat yang seperti ini, apalagi turun malaikat ya, yang membawa ketenangan, membawa sakinah di hati kita masing-masing. Ya, Allah itu yang memasukkan sakinah ke dalam hati setiap orang. Tambah lebih kakek hadir. Isra dan Mi'raj itu sebenarnya dua peristiwa yang berbeda. Makanya orang Arab mengatakan Isra wal Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj. Dia pakaikan waw, Isra dan Mi'raj. Ya aku ini maka dua Isra Mi'raj. Karena memang itu orang Arab, bedanya dengan orang Indonesia. Orang Arab itu tidak suka singkat-singkat. Maka kuasa langkah-langkah mana bina sampai malam belada. Ya. Kalau kita suka singkat-singkat, ya, suka singkat, bahkan kadang-kadang menghilangkan makna, ya, menghilangkan makna. Ya. Abdurrahman, ya, capada mana? Nah itu kita singkat, bahkan bisa menghilangkan makna. Kalau orang Arab tidak, makanya itu Isra Mi'raj dia sebut Al-Isra wal Mi'raj. Karena memang dua peristiwa yang berbeda, bahkan ceritanya itu berbeda juga dalam Al-Quran. Isra, kalau dalam bahasa Arab itu, Isra itu perjalanan malam. Perjalanan malam di bumi. Jadi, Goma kereta Isra berarti perjalanan malam di bumi. Ya, di bumi itu yang disebut Isra. Makanya Nabi Yakub itu disebut Israel. Israel. Itu Nabi Yakub, Israel. Isra itu perjalanan malam. Itu berarti Allah. Israel itu artinya perjalanan malam yang diperintahkan oleh Allah, karena Nabi Yakub pernah diperintahkan berjalan malam. Keturunannya itulah yang disebut Bani Israel. Ya, jadi itu Isra, perjalanan malam di bumi. Makanya itu Nabi nanti ceritanya, Allah memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu masih di bumi. Kemudian kalau Mi'raj itu sebenarnya anak tangga yang naik ke atas. Makanya itu dalam Al-Quran ada surah yang disebut surah Al-Ma'arij. Apa yang diceritakan dalam Al-Ma'arij itu? Ceritanya malaikat yang setiap hari naik ke langit. Perjalanannya malaikat naik ke langit itu sebenarnya, kalau waktu dunia orang mau ke langit itu waktunya 50.000 tahun baru sampai. Perjalanan malaikat. Nah, itu 50.000 tahun. Itu perjalanannya malaikat ke langit. Tapi kalau dihitung dalam perhitungan kita, maka itu bisa 50.000 tahun perjalanan perjalanan cahaya. Itu tuh lebih ke kehan. Jadi ini yang disebut Mi'raj itu tangga yang naik ke atas. Jadi Mi'raj Nabi ketika dia diangkat ke langit dari Masjidil Aqsa
Naik pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Kemudian dia naik di atasnya langit ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu batasan terakhir. Intaha itu terakhir. Intaha terakhir. Kenapa disebut Sidratil Muntaha? Karena aku romakan kaya manana makhluk termasuk malaikat cuma sampai di situ wilayahnya. Di atasnya itu sudah alam lahir, alam ketuhanan, alam ketuhanan. Makanya itu waktu isi bawaan Nabi tak ke malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril Muhammad, hanya sampai di sini saya bisa temani kamu, di Sidratil Muntaha. Makanya Allah Ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Makanya malaikat Jibril gak kumi boleh siwaku Muhammad. Itu malaikat Jibril jenderalnya para malaikat, panglimanya para malaikat, pimpinan tertinggi semua malaikat. Tapi dia cuma sampai Sidratil Muntaha. Saya cuma sampai di sini Muhammad. Kalau saya melewati tempat ini, maka tubuh saya akan hancur. Itu tidak mampu, jadi tidak kuat malaikat Jibril melewati tempat itu, masuk dalam alam lahir. Kita bisa bayangkan atau melebihkan ke hadir. Itu Nabi Musa waktu Nabi Elohim minta Allah Ta'ala. Ketika dia di Bukit Tursina, Nabi Musa mau melihat Allah. Kadang Allah Ta'ala lantarani, dia boleh minta kan? Dia boleh minta. Lalu Nabi Musa tetap memaksa, akhirnya Allah natajalliri di buluke. Ya, dia menampakkan pada gunung, artinya dia tampakkan pada gunung, gunungnya hancur. Nabi Musa hanya melihat di gunung yang ditajalli. Ternyata Nabi Musa juga bisa. Tanya apa ya Rabbul Ta'ala? Gunungnya diperlihatkan Allah, gunungnya hancur, bulu emineta Nabi Musa, kamu ada nama cerita warna. Kayaknya tidak mampu malaikat Jibril. Ya, jadi yang naik ke alam lahut itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah salat 5 waktu. Makanya saya biasa mengatakan, kalau kita berbicara Isra Mi'raj, kalau kita mau menarik kesimpulan besarnya, sebenarnya di sini pertama Allah ingin memperlihatkan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Itu pertama. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan betapa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah ingin memperlihatkan betapa mulianya dan istimewanya salat 5 waktu. Itu tambah lebih ke hadir. Kita lihat bagaimana kebesaran Allah. Baru sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah luar biasa. Dalam Al-Quran itu dikatakan, ceritanya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Subhana ini saya biasa sudah menyampaikan. Itu maknanya subhanallah, maha suci Allah. Mapacingi fuang Allah Ta'ala. Magina to makada mapacingi fuang Allah Ta'ala. Mapacingi fuang Allah Ta'ala boleh ki kelemahan ini, itu kan kelemahan fuang Allah Ta'ala. Jadi kita bersihkan apa dengan kekurangan. Dia rupa tahu kemana kekurangan, tapi Allah tidak ada kekurangannya.
Mapacingi ko ng Allah Ta'ala, mapacingi di gaga di naulay ko ng Allah Ta'ala. Di ka di naulay ko ng Allah Ta'ala. Ikaw di makan kini naulay ko ng Allah Ta'ala naulay. Di gaga mawara di seseno ko ng Allah Ta'ala. Itu ko ibaca subhanallah. O makan subhanallah. Di gaga di naulay pakajajangi ko ng Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya di Isra Miraj asal dari mana teh subhanallah, adena nak pertanyakan yang memang asal kita pahami subhanallah. Makanya Allah mulai dengan kalimat subhanallah. Sebab makanya subhanallah mubahat to kamilisan na yang muwadaiwe deka kelemahan na kong Allah Ta'ala, deka dinulim kong Allah Ta'ala. Dega kadena naulek pegau ipo ngapakajajang ipo ng Allah Ta'ala, maka kalian akan yakin semua cerita setelah itu. Maka nasabak ko ng Allah Ta'ala kuelo. Yang jadi masalah kalau orang tidak yakin pada subhanallah. Nampi itu tulis suroki, tulis baca-baca subhanallah, supaya tatana ngilisatna subhanallah dia tinta. Tapi paham itu, subhanallah ini maknanya mensucikan Allah dari segala kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan. Dibaca ya. Yako furaki masampaja. Disuruh baca itu tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu sudah 99 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena isi ratu. Karena Nabi siapa yang setelah salat membaca zikir itu sebelum dia meninggalkan tempatnya, maka diampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya itu pernah Quraisy hafazkan, jangan tinggalkan tempatnya sebelum berzikir itu. Dan jangan tinggalkan tempatnya sebelum meminta kepada Allah. Karena Allah menunggu-nunggu apa yang kamu minta kepada Allah. Itu malah lebih ke hadir. Kita baca subhanallah. Baca itu supaya wedding kita tak kuat kita. Itulah sebenarnya yang dipakai Abu Bakar sehingga diberikan gelaran As-Siddiq. Maka waktu na ceritakan Isra Miraj agak apa? Yang Muhammad ceritawi namo mabela pada mata batoka. Yang dipakai kacamata iman. Karena dia yakin kau Allah Ta'ala pueloi digaga dia boleh pueloi kau Allah Ta'ala. Itu baca-baca ya kurang tunjuk susah. Baca-baca subhanallah, subhanallah. Ada masalah kita, apalagi kau makan di rumah tahu dia aja oleh kejadian itu. Mustahil bagi manusia. Tapi apakah kita yakin subhanallah? Kita yakin subhanallah, maha suci Allah. Nah, tapi itu yang jadi masalah persoalan keyakinan kita. Pak makanya kalau tahu Umar bin Khattab magi-magi lo puna ada dua mungkin kau ngalah taala maku tu faturun kau ngalah taala kau itu. Kau seratu perse faturun kau ngalah taala. Maka ini yang sangat penting sebenarnya, baca supaya tertanam keyakinan itu dan Allah bisa memberikan pertolongan kepada kita. Itu subhanallah. Bahkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'az itu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika meninggal dunia 70.000 malaikat turun dari langit. Aras bergetar, itu mati. Jadi aras pun bergetar ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Ya waktu namanya Sa'ad bin Mu'az mapari-pari Nabi tak joka. Ning kalingan kare mau perpari Nabi tak umroh lah sinna joka Nabi tak fatu sandalan sahabae. Dia agak mulai rantai Nabi tak kare sahabat dia joka sembarangan Nabi tak. Mana kapat tu di sama sandalah itu di macui, dia mulai macui.
Karena apa yang terjadi subhanahu wa ta'ala magi tak pribadi ada. Maka di Nabi saya melihat 70.000 malaikat turun dari langit. Waktu orang yang mana Nabi sikat sempajami di ujuna saat bin Mu'az. Maka betangi Nabi si malaikat Nabi tamani sempajami ujuna. Sampai di situ Nabi yang bersalati jenazahnya lalu diantar ke kuburan. Sampai di kubur urai lemot diratakan kuburannya. Maka itu dalam riwayat itu sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Tiba-tiba Nabi bertasbih subhanallah 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 tawilan, panjang tasbihnya Nabi di atas kuburan itu. Panjang tasbihnya Nabi. Maka ada sahabat fasabbahna macam mana tadi bertasbih. Kalau ada orang mengatakan orang tidak bersikir di kuburan, pernah Nabi yang pimpin sikir di kuburan, meskipun secara tidak langsung. Karena Nabi tak mengatakan subhanallah subhanallah sambil bersikir. Sahabat macam mana tahu mana itu Nabi tak? Ya, dia sikir bersama di situ. Itu panjang subhanallah yang dia baca. Setelah itu fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia takbir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna, maka di sahabat yang lain makfi toki maka ada Allahu akbar, Allahu akbar. Dina tu aku tanah maka magi ku baca subhanallah, magi baca Allahu akbar. Yang jelas na baca Nabi macam mana ki? Tawilan panjang itu. Setelah selesai itu ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bertasbih, membaca takbir? Apa yang terjadi?" Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya melihat kuburan mau menjepit Sa'ad bin Mu'az." Itu bahaya anak kubur sekelas Sa'ad bin Mu'az kamu patujuna belok cibi. Padahal itu mati syahid, sekaligus dia itu turun malaikat dari langit. Saya melihat kuburan mau menjepit Sa'ad bin Mu'az, maka saya bersikir baca subhanallah. Ya, saya bersikir baca Allahu akbar. Ya, mafacing ko ngalatana dia gak dia ulegi. Ya, dia gak dia nafahan ko ngalatana. Allah Maha Besar. Hatta farajallahu, sampai Allah membebaskan Sa'ad bin Mu'az dari asap kubur. Tidak ada asap kubur itu kalimat subhanallah. Maka Bapak Ibu kena tunjuki susah ada enggak beri baca subhanallah. Fariqnas kuburu ya. Fariqna kuburu dihilangkan dengan kalimat tasbih yang dibaca oleh Rasulullah bersama para sahabat. Jadi kok kesusah tak maka dia tidak bisa yakin masih bisa ada Allah nak tunjuki peri baca subhanallah tapi aja ini baca kok nak tunjuki susah itu yang jadi masalah ini apa ya kok tolong baca kok nak tunjuki susah ya selalu baca minimal itu tadi kita baca setelah selesai salat istiqamahkan itu maknanya subhanallah. Allah mulai peristiwa Isra Mi'raj itu dengan kalimat subhanalladzi asra bi abdihi, supaya kamu fahami subhanallah, mu yakini subhanallah, ada cerita komatu luar biasa. Sampai ada tapi dia nak mereka mu terima. Kenapa? Karena kamu yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Asra bi abdihi lailan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya asra itu perjalanan malam. Sudah dalam bahasa Arab itu sudah maknanya perjalanan malam di bumi, tapi Allah tambahkan lailan. Kenapa nahosi? Lailan. Maka itu Farditata itulah menunjukkan bahwa tidak semua malam. Jadi perjalanannya tadi naufu'i siwani. Asra itu perjalanan di malam hari, tapi natambai pun Allah Ta'ala lailan, menunjukkan hanya sebagian waktu malam. Uramanisa, itu Uramanisa apa kejadian? Baru setelah itu sebelum subuh sudah kembali. Jadi ada yang mengatakan teman lebih ke hadir waktunya Nabi itu hanya di waktu yang sangat istimewa itu yang disebut sepertiga malam terakhir.
Makanya itulah istimewanya sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita menrek ki Allah Ta'ala, melo kita madarari ki Allah Ta'ala, dia mau sampai kepada Allah waktu yang sangat membantu itu waktu malam, terutama sedikit dari malam itu sepertiga malam terakhir. Di situ paling bagus. Makanya Isra Mi'raj terjadinya di situ. Perjalanan malam, tapi sedikit dari waktu malam itu, lailan. Nah, itu isyaratnya untuk kita semua. Di mana matosi hubungan kita Allah Ta'ala so. Jadi arawin, tapi koloki yang paling cepat sampai kepada Allah sepertiga malam terakhir. Kau kata pasal kita Raja Lalu tak sia-siakan waktu tak ibu-ibu. Pamesin mengatakan itu apa tadinya kita kebenih. Ya, pamesin mengatakan itu berdoa lah, minimal berdoa. Kalau bisa langsung bangun, ambil air wudhu, salat, mohon kepada Allah. Karena Allah sudah menunggu itu. Pamesin mengatakan yang membuka panegarata. Kuang Allah Ta'ala maka tandingi panegarani dan timpa kaki panegarata kuang Allah Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu malam. Jangan sia-siakan. Makanya itu Nabi tak memang sudah wanti-wanti ko waniwi napura sama di noto. Ini nak doja. Napura masih sama di noto. Bahkan engkau ya roto pura takapo kebolaan Nabi tak engkau Anurena Hafsah pergi ke rumahnya cerita-cerita biasa memang ke Hafsah. Itu Nabi tak tidak begitu. Tidak begitu mau dia kupura Islam mati roni. Tapi leso imatu, leso tangga bandi pasal ini. Dia tidak tidur sampai subuh, sampai pagi, sampai terbit matahari. Begitu Nabi tak. Maka Nabi itu selalu tidur sedikit kalau siang, persiapan untuk malam. Coba matiin rosotoni, nafurai sama dinotoni. Malam maki tadi. Ya kalau lewat piero, tadi 10 dan 4 matiin ro, nama mau sedikit tuli loto si ke sana, si loto mak pajemat. Itu Nabi. Allah memberikan titel ini luar biasa ketika mengatakan kepada Nabi ta asra bi abdihi. Itu Muhammad atatonga kifu Allah Ta'ala. Agyagi surangi, agyagi farintangi. Dia tunduk kepada Allah. Itu hamba. Dan hamba inilah yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Itu yang disebut nafsul mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang. Nafsu mas-sawsawi, ya yang selalu tenang. Jadi ada nafsu itu yang disebut nafsul mutmainnah. Irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi itu yang menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini dipanggilkan kepada orang yang akan meninggal dunia. Ruhnya itu dipanggil, kembalilah kepada Tuhanmu. Ada itu yang mendapat panggilan seperti itu. Kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Rigo kamu Marioko. Iku Mario barenu. Jadi ada orang itu kalau mau mati nanti bahagia, gembira, menyambut kematiannya dalam keadaan gembira. Enak disapa. Pedingaman kalau ki mati matuk Mario ki, macawa-cawa ki, ko mati ki. Tapi ya tahu sekali di kita tapi kita di mana? Wah kesini ya tahu. Mario ada yang mati beru mati tapi terima nanti masalah. Dia ini gak kasih to kesini. Dia ini gak tahu tubi patulung. Dia ini gak tahu bahasa namuna. Wah itu yang istimewa. Ya. Engkau tahu terbalik. Betuna lo mati masih sah tadi matu butuh punya wana camesu. Itu orang munafik, orang fasik. Matu butuh punya wana camesu. Ya salaga-laga ngirendre pada anu tak galai ki doria tak galai ngirendre.
Begitu ruhnya mau keluar tidak bisa keluar, terima sesa. Tapi macam mana tahu yang kali ini, maka mati ni anu alhamdulillah. Ya mati tu tojae, dia nak tuli memburoca. Ya. Jadi itu malah bika ke hadir. Makanya itu dipanggil ini nafsu mutmainnah itu ketika dipanggil dia dalam keadaan bahagia, dicabut nyawanya, bahkan ruhnya itu dijemput oleh para malaikat. Itu dijemput oleh para malaikat ruhnya ke atas. Tapi engkau tahu la tufattahu lahum abwaabus sama. Ya mati orang mati butuh nyawana masuk ditutupkan semua pintu langit. Ya la tufattahu lahum abwaabus sama. Apa yang nangi makasingewe? Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah dipanggil ruhnya ke atas dalam keadaan bahagia senang dijemput oleh para malaikat. Ya. Dikatakan irji'i ila rabbiki radiya. Desuno iburio mario na iburio ko. Wadahuli fi ibadi. Maka dia Allah Ta'ala tamano ko kalompo na atapku ibadi hambaku. Fadahuli jannati tamatolo surgaku. Jadi arwah dingin tama surga yang masuk kelompok hamba. Yang masuk kelompok hamba. Jadi yang sudah masuk kelompok diakui. Makanya di Allah Ta'ala dalam kelompok hambaku. Fadahuli jannati tamatolo surgaku. Jadi itu wading tama surga hamba Allah. Hamba Allah. Makanya itu Nabi kita sudah diakui Nabi kita. Kamu adalah hamba Allah. Tapi dia benar sangi di mata komati. Apakah kita dipanggil masuk dalam kelompok hamba Allah? Ya, atau hamba harta, hamba hawa nafsu, hamba iblis mengikuti panggilan setan atau siapa? Maka kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita dipanggil seperti itu, masuk dalam kelompok hambaku, fadahu di jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itu tomalabika ke hadir. Maka ini kita perlu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan asrabi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid haram ke masjidil aqsa. Kenapa dari masjid ke masjid? Yaitu kalau ilang tutai ke Allah Ta'ala, bagusnya juga selalu ke masjid. Selalu ke masjid. Jadi kalau kita cawe ke Allah Ta'ala itu selalu datang ke masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sabiwi asal engkau tahu memakmurkan masjid man amana billah. Itu mata ke Allah Ta'ala itu. Allah yang mengatakan di sini. Sabiwi asal engkau tahu memakmurkan masjid, dia itu amanah billah, orang yang beriman kepada Allah. Cuma yang rumah masjid Allah ini telu penjelasan pendapat untuk mati tata yang sengit memakmurkan masjid. Pertama, tulijokan di segi masjid kau kata fakir jama mau mafatan mau bosi tuling kata ku masjid tak gatuk atina ku masjid. Insya Allah itu tanda-tanda orang memakmurkan masjid, tanda-tanda tu mata pokok itu. Tak tu metu tidak ko masjid, majana sakit ko tanyari ko masjid masampanya. Mau magar isana joka to masampanya. Engka carana kegiatan tapi ko tanpa bangitin asalai jama-jama. Dia pergi salat. Begitu. Nah, itu orang beriman. Dan ini tanda-tanda orang dekat dengan Allah. Betul terpanggil hatinya ke masjid. Termasuk perempuan. Karena itu ada hadis itu selalu dikatakan yarna semakung raya sempajana lebih baik di rumah. Tapi perlu kita perhatikan hadis itu diucapkan kapan dan kondisi diucapkannya itu bagaimana. Kondisi diucapkannya itu bagaimana. Ya. Begini kalau lebih ke hadir. Kondisinya memang pada zamannya Nabi itu tidak aman. Mega kafere ya kita orang ini kamana naganggu naga doki naga kira lagi dan gelap kondisinya seperti itu, maka menghindari itu lebih baik salatnya perempuan di rumah.
Kalau kita melihat hadisnya itu secara umum, as-salatul jamaah afdalu min salatil fasi bisabein wa isrina darajat. Ini umum. Salat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi dibanding salat sendirian. Ini umum. Urani makum raya maka kami mengatakan salatul jamaah selama berjamaah. Namun ada hadis lain mengatakan salatnya perempuan lebih baik di rumahnya. Itu karena ada kondisi. Tapi ada juga hadis itu Aisyah biasa kosubuhi, bayar kosubuhi agak-agak aman sedikit apa orang-orang kafir itu biasa waktu nama tindro. Iya, waktu nama tindro. Aisyah datang ke masjid sambil menutup kepalanya, jogja ke masjid emak dari zaman subuh. Kalau tadi maknanya itu salatnya perempuan di rumah lebih baik, itu berlaku secara semua kondisi. Lebih makasih mereka boleh. Bagaimana sih pas-pas si Adena Aisyah joka subuh matu tutup ulu joka, karena dia merasa sudah aman di situ dia. Jadi sebenarnya itu lebih bagus juga di masjid kalau kondisinya ya lebih baik kondisinya. Sehingga ada teman saya Dr. Musakir, itu pimpinan pesantren juga, dia katakan begini, hadis itu yang mengatakan salatnya perempuan di rumah itu lebih bagus bisa dipakai sekarang. Bisa dipakai sekarang bagi perempuan yang memang tinggal saja di rumah. Dena jokka mapasa, dena jokka mole, dena jokka botinge, ya, dena jokka macaka. Ya, kimetoi boleh tuli mondro. Cameto dia menghindari fitnah, komi bawa boleh mondro. Yang kucelo masih dia pakai itu hadis karena menjaga dirinya bisa. Tapi kau kemaku relo pakai yang makan lebih baik di rumahnya. Tapi jok kamata kibasai, jok kamata botinge, jok kamata mole. Vega bahaya fitnah aku masih dia dibanding kau basai, dibanding kau mole dan seterusnya. Maka itu si gilingan ekologi pakero tapi tidak menjaga dalam semua tempat. Ini tuh melebihkan ke hadis. Silakan datang ke masjid seperti ini tuh, juga ke masjid banyak yang lain kita dapatkan. Bukan koki bola memang, tapi kita bisa menuntut ilmu di masjid, kita bisa bersilaturahmi dan sebagainya. Itu tuh melebihkan ke hadis. Makanya silahkan banyak ke masjid. Perjalanannya Nabi minal masjidil haram minal masjidil aqsa sebelum sampai kepada Allah itu isyarat sebenarnya. Salah satu hal yang bisa menyebabkan orang sampai cepat kepada Allah, banyak ke masjid. Banyak ke masjid. Ini banyak ke masjid. Insya Allah orang yang selalu ke masjid itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah. Jadi itu melebihkan kehadiran. Perjalanannya Nabi dari masjid ke masjid itu isyarat. Itu pertama yang disebut memakmurkan masjid, selalu mengisi masjid. Yang kedua, orang yang mengurus masjid. Itu yang mengurus masjid itu yang rumah masjid Allah, memakmurkan masjid. Camkan itu kalau ada orang ikhlas mengurus masjid, camkan dia orang beriman. Dia ikhlas mengurus masjid. Karena mengurus masjid itu juga susah. Banyak masalahnya, banyak protesnya. Ya, kalau orang ikhlas itu yang susah, mengurus masjid dengan ikhlas, mengurus rumah Allah. Yurusi bolana pengalatala, yang ko yurusi bolana pengalatala mengurusuki. Urta mengaji sadar, agan aku tinggi agama na pengalatala di semua pengalatala mau perempuan. Tinggi agama na pengalatala. Intan surullah yang suruh. Yang kamu tulungi pengalatala. Sebenarnya Allah tidak butuh pertolongan. Tapi kamu tulungi pengalatala, maksudnya kalian misalnya mengurus masjidnya Allah, rumahnya Allah, maka Allah akan menolong. Titik pengalatala, Allah tahu apa yang kalian perlukan, apa yang Anda butuhkan. Itu melebihkan kehadiran. Maka itu yang muru masjid Allah itu mereka yang mengurus masjid. Yang ketiga, mereka yang membangun masjid atau menyumbang untuk masjid. Itu yang mengurus masjid Allah. Jadi di penyumbang-penyumbang untuk masjid-masjid itu
Ya, bukan pengurus, tapi alena tu si donatur masjid, alena penyumbang masjid atau mendirikan masjid, itu ya'muru masajid Allah, orang beriman yang seperti ini. Yang penting perlu dijaga keikhlasan kita semua. Ya, jangan dijadikan kebanggaan. Tapi itu keikhlasan kita, makanya itu masjid itu langsung oleh Allah disebut masajid Allah, masjid Allah Ta'ala. Itu isyaratnya sebenarnya pada cengin yang mau bangun masjid ko Allah Ta'ala. Anu nana tu Allah Ta'ala. Jangan sampai diungki-ungki kok masalah kok iya itu malik kota, iya itu malu. Deka yang masih kibene tadi ya. Nah, bukan ini mah berak mengatakan enggak usah diungkit itu. Itu merusak amalmu. Jangan diungkit lagi. Bene tanya tanah aku di orang adega gaya dan sebagainya. Itu penting. Makanya Allah katakan masajid Allah. Itu kok Allah Ta'ala kumabangun di masjid, dia sudah gantikan itu istana dalam surga. Mampana masjidan panallahu lahu baitan fil jannah. Niki kita bangun masjid, ibangun istana ko dalam surga. Urai na sele ko Allah Ta'ala, maka ko Allah Ta'ala ya na punay masjid. Maka tidak usah diungkit-ungkit kebaikanmu. Lakukan dengan ikhlas. Itulah yang disebut memakmurkan masjid, sedekah untuk masjid, pembangunan masjid. Tapi Profesor Dr. Wahba Az-Zuhairi itu ahli tafsir, ulama besar, ulama dunia, pernah ditanya, Prof, ya ini ko kampung, tak dia nasi diminta bangun masjid, medaki, dia boleh bangun malaleta masjid, sehingga macuru-curu ki bangun masjid, berarti mantu sorry mondri, ya bola ewe, ibangun kita bangun masjid, si bola-bola mana ki mantu sorry mondri, si bola-bola ki, apa, medaki bangun masjid. Maka dewa basuh ini desa nama kedik mareke puang Allah Ta'ala pareko. Ya, desa nama mareke puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala wasogi, puang Allah Ta'ala malabu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kumabang kumasigi mega kumacurung-curung ini. Tapi keikhlasanmu bagus dan memang karena kamu tidak mampu untuk satu masjid. Allah bangunkan setiap orangnya satu istana di dalam surga. Apa susahnya bagi Allah? Desa nama mareke puang Allah Ta'ala. Maka itu lebih ke hadir. Kalau tidak bisa satu masjid itu sumbang masjid, donatur masjid dan sebagainya. Itulah salah satu isyaratnya Isra Mi'raj. Silakan kalian selalu ya ke masjid, perhatikan masjid, urus masjid, sedekah untuk masjid. Insya Allah itu yang menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita perhatikan itu apa yang masjid Nabi Allah Ta'ala kalau kita mau sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teman lebih kakek hadir. Selanjutnya perjalanan Isra ini setelah sampai dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, itu perjalanannya Nabi tadi dilanjutkan sampai ke atas tadi, sampai ke langit 1, 2 sampai ke Sidratil Muntaha, menerima salat 5 waktu. Saya di salat 5 waktu. Ya Nabi tawattuna latu ki Allah Ta'ala ketika dia sampai kepada Allah. Nabi itu langsung memberi salam. Beri salam. Tapi kau buang Allah Ta'ala Nabi Sallallahu ini tidak mungkin dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tanahodo assalamualaikum wassalamualaikum. Tidak mungkin Allah didoakan seperti itu. Allah ini sebenarnya yang memberikan keselamatan. Warahmatullah. Tanya buang Allah Ta'ala dia lebakan tanahodo orang pamase karena Allah yang memberi rahmat. Wabarakatuh. Mudah-mudahan keberkahan tercurah kepadamu. Tidak mungkin Allah didoakan semoga kamu diberikan keberkahan. Dan dia sumber keberkahan. Sehingga Nabi itu memulai dengan memberi salam. Salamnya Nabi At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu sebenarnya salam. Salam. At-tahiyatul mubarakatuh. At-tahiyat sinina
semua penghormatan. Ya, tahiyatul, mubarakatuh, sininna barakah. Salawatu asale wangi. Thayyibatu decingi lillah aku nangat tamana lupa. Allah jawab itu salamnya Nabi dengan membalas, memberikan balasan salam. Ya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum itu damir muhatab untuk satu orang. Jadi maka lagi assalamualaikum. Tapi ada yang assalamualaikum karena dikhususkan kepada Nabi tak. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini syaratnya koto siruntu itu makasih koto litosi biresan lagi. Karena itu doa. Allah saja Nabi tak memberi salam, membalas salamnya. Allah balas salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan itu salam penghormatan sekaligus doa. Makanya kalau kita diberi salam wajib untuk dijawab. Wajib untuk dijawab. Cuma perlu saya sampaikan wajibnya itu kose ditau kita wajib menjawab. Ya kumega atau beresan lagi berarti wajibnya wajib kifayah. Ya sange wajib kifayah asal engkau jawab lepet nih. Ada itu biasa penceramah atau yang mau bicara, umat beresan lagi siseng, nau lagi sih. Agak apa? Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi silakan jawab salam saya. Bukan begitu. Ini sebenarnya dia tidak paham. Dia tidak paham hukum memberi salam dan menjawab salam. Yang dia pahami wajib menjawab salam, menjawab mana tidak. Kongkar sedilah kok mana nih kalau jamaah yang diberi salam. Jadi itu jangan itu yang dijadikan alasan mengulang salamnya. Karena saja kurang kita jawab tuh. Karena fardu kifayah menjawabnya. Ya bi kemakan lagi ulangi beresan laku barak maceki jawab toy tarolong toy barakana pak itu mak bebadi ulangi barakana. Bukan persoalan wajibnya, karena lepasnya Nena bisa atau ulangi barak maluarwaki itu bisa. Tapi jangan itu jadi alasan mengulang karena persoalan wajibnya. Itu tuh lebih kakek hadir. Jadi tosi beresan lagi. Ya kita saling memberi salam. Bahkan itu kalau kita ke rumah kita, Maimun Subair pesankan itu orang yang punya rumah sudah berkeluarga ataukah dia misalnya tinggal di satu tempat, Maimun Subair itu pesannya dua pesannya. Kolokot tamak kobolamu, jangan masuk kalau tidak memberi salam. Insya Allah berkah rumah tangganya itu. Loki tama abirsa lagi, dan saya melihat itu dalam kitabnya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu yang disampaikan, mungkin ini yang dipakai Muhammad Subar karena dia baca tafsirnya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu memberi salam. Kami itu abirsa lagi, tapi ini sebenarnya perlu jangan hanya sekedar basa-basi. Ya, perlu diucapkan dengan hati. Kalau tahu bolata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah podo tu salam mana ko. Bayangkan ini kong kayak kalau ke bolata didoakan semua. Tanah podo salam mana ko. Selamatnya itu bukan cuma di dunia, selamat di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanah podo faham masih nako ngalatala pada nama sih ko ngalatala wabarakatuh tanah podo napa barakat ko ngalatala. Itu kita ucapkan salam seperti itu. Ya. Ona balitoni maka kita kembali didoakan juga. Bayangkan setiap masuk rumahnya seperti itu. Ini kalau dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kalau kita mau masuk ke dalam rumah kita. Nah, kemudian Maimun Subair mengatakan silahkan baca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad satu kali sebelum masuk. Insya Allah rumah tangga keluarganya akan berkah dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Maimun Subair, sekaligus saya melihat dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu tomal lebih kakek hadir. Jadi jangan anggap sepele itu salam. Nabi kita sendiri langsung memberi salam, dijawab salamnya oleh Allah.
Jawaban salamnya Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Nabi itu langsung diberi salam oleh Allah. Ya aku ini itu si beresan lagi sih lo dua kami. Ya aku Nabi langsung puang ngalatalam malengi. Kau puang ngalatalam malengi. Assalamualaikum masariko. Berarti Nabi sudah dijawab, pada dipastikan selamat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Pamasina puang ngalatalam. Diberikan juga rahmat. Wa barakatuh ya toko barakat amal. Itu Nabi itu dijamin selamat, dijamin ya masih, dijamin diberikan, dikucurkan keberkahan oleh Allah. Tapi ternyata Nabi tak diberikan itu, dia belum senang. Artinya dia senang itu, tapi dia masih tanpa permintaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ajak kesini yang boleh ngesalamatkan. Jangan cuma saya mohonkan kepadamu ibadallah salihin, hambamu yang saleh, yang salat. Nah, ini kita ulang. Jadi hambamu yang saleh, hambamu yang salat. Tadi itu kasih. Jadi kalau kita lepas masih mengatakan salam ke, silakan salat. Sempajaki salat 5 waktu. Itu yang diterima Nabi tak sempajaki. Ini. Jadi tomalabika ke hadir ini perlu menjadi perhatian kita, salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu. Karena itu puncaknya dari seluruh ibadah. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya intinya di sini, di samping Allah perlihatkan bagaimana kemuliaan kehebatan Allah, perjalanan itu yang disaksikan oleh Nabi itu luar biasa. Tapi Allah juga memperlihatkan betapa kemuliaan Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril tidak mampu mencapainya, dia masih naik ke atas. Nah, bukan cuma malaikat Jibril, semua Nabi tidak ada yang mampu. Nabi Ibrahim itu sampai batasan terakhir di langit ke-7. Nabi Musa di langit yang ke-6. Tapi Nabi Muhammad mampu di atasnya itu. Makanya Nabi Musa sebenarnya itu ketika betulnya lesu Nabi tak salah mengatakan lesu ke Muhammad, sebenarnya ada juga yang diinginkan Nabi Musa itu karena dia senang memandang wajahnya Nabi yang sudah bertemu langsung dengan Allah, berada di alam laut. Ya ada waktu di Bukit Tursina ditajalliri bulu ini loh dia katanya mau Allah Ta'ala tajallimi bulu'e, ada oleh tahabi bulu'e, sehingga dia tidak bisa melihat. Ya punya pernah berada di alam itu, di alam laut, mendapatkan tajalli dari Allah, di wajahnya itu ada ada tajalli dari Allah Ta'ala, dia kembali kepada saya bisa melihat ini. Ya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi tomalamikan ke hadir begitu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu luar biasanya Nabi Muhammad yang kumat tahiyani. Ini hikmahnya kita masuk tarik ke salat. Coba tahiyat itu pertemuannya Nabi dengan Allah itu ditarik ke dalam salat kita. Ternyata di tengah kehusuan ya berbicara dengan Allah kusampajata at-tahiyatu Pak ini Pak boleh ya ini pego ya Pak dimasukkan dalam salat. Kaki at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sini na lebih rengi, sini na barakah, sini na asal rengi, sini na decengi. Aku dengan taman di bawah. Begitu kau masang pajak sebenarnya begitu. Ya. Lalu di tengah kehusuan kita berbicara memuji-muji Allah, Allah memalingkan perhatian kita. Engaratoi Nabi Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah palingkan kita. Jangan hanya memuji Allah, tapi berikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ini. Makanya kalau kimelodua tidak bisa kalau tidak ada salawatnya. Allah sendiri mengarahkan kita dalam salat itu. Di tengah kehusuan kita memuji-muji Allah, Allah suruh kita berpaling lihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma cetek para luipahan nampi itu nata hongkong ngalataro maka abdihi hamba Allah
namoro maga tanrena derajatna Nabi Muhammad, mau maga tanrena posisi yang pernah dicapai, dia tetap hamba Allah. Ya, sampai kamu mempertuhankan Nabi Muhammad, tapi dia hamba Allah yang istimewa. Hamba Allah yang istimewa itu. Jadi bagaimanapun yang pernah dicapai, itu juga hikmahnya, sehingga Allah mengatakan abdihi, bagaimanapun hebatnya Nabi Muhammad, dia tetap hamba Allah. Itu teman lebih ke hadir. Tapi logi mitai istimewanya Nabi tak. Itu dalam ayat Al-Quran, ya, walau annahum idzalamu anfusahum, nareko engka siti tahu naga bawang alena, seandainya dia mensalimi dirinya ego dosa, ya, jauhkan, lalu dia datang kepada Muhammad. Ini ayat dalam Al-Quran. Dia datang kepada Muhammad, ya, fastaghfarallah, wastaghfara lahumur rasul, melua dampak kifuang Allah Ta'ala, ya rega nasuro ko Muhammad melua dampak lagi. Jadi itu ayat. Tanya Nabi tayo, tanya. Maka Nabi Muhammad Allah Ta'ala, andaikan engkau tahu nagau bawang yalena, pegau idosa, lalu datang kepadamu Muhammad melua dampak kifuang Allah Ta'ala. Tanya Nabi Muhammad, tanya Nabi Muhammad melua dampak. Tapi dia datang ke hadapan Nabi memohon ampun kepada Allah. Ya reka tanya lena melu adampo ki wong Allah nasuro ina minta melu adampo ni. La wajadullah tawwabar rahima. Dinten layak dampengan na dosana ki wong Allah. Nah sekarang iya ya ye bigan aja betul na tu na minta. Ya, apa makanya nangi wong Allah Ta'ala, andaikan engkau tahu madoraka najokat kurisesemu Muhammad, jauhkah joket koriko Muhammad melua dampak kifuang Allah Ta'ala, yare iko nasuro melua dampengi, pastilah la wajadullah tawwabar rahimah, pasti ada dampengi dosana kifuang Allah Ta'ala. Nah sekarang iya rona edena lagi di masalah itu nanti nabita. Itulah jadi itu namanya tawassul. Meskipun kita tidak meminta kepada Nabi, tapi kita mendekat kepada Nabi lalu minta kepada Allah. Nah sekarang dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir dia cerita ada yang disebut Adbi, ya Adbi Badui, orang Badui itu termasuk pengetahuannya masih rendah, ya orang pegunungan, madoro padi senena, madoro. Dia datang, nabaca wayang, tapi ke dosana. Dia datang ke dekat kuburannya Nabi Muhammad. Kami jauh ke joke kira wah mati nih. Tapi joke kok sadena kuburan Nabi tak beristighfar kepada Allah. Nah, jadi itu kalau di kuburan bukan minta dikubur. Dia hanya mendekat di kuburannya Nabi tak langsung beristighfar kepada Allah. Maka dia ayat asal. Aku joke kok sadena Nabi tak mati tapi joke kuburna. Ternyata setelah itu ya roh jagain kuburna Nabi tak manipidi, sampaikan kepada orang itu dosanya diampuni oleh Allah. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ya hidup matinya Nabi tak tetap bisa kita di dekat kuburannya itu diterima istighfarnya orang, permohonan ampun. Itu luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Ya di sampingnya Nabi Muhammad. Jadi itu malah lebih ke hadir, tapi kalau kita jauh tentu kita bersalawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita datang di situ, begitulah kalau misalnya kita datang sambil berdoa kepada Allah, jangan minta di kuburan. Itulah sebabnya Allah mengatakan abdihi, hamba Allah, sehebat-hebatnya Nabi Muhammad atanai wong Allah Ta'ala. Itu tuh malah lebih ke hadir. Jadi tadi inti yang ketiga saya sampaikan bahwa itu istimewanya salat. Sampai Nabi tadi diundang ke atas, bertemu langsung dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu.
Perintah sholat 5 waktu. Makanya itu di dalam neraka penyebab utamanya orang banyak masuk neraka karena tidak sholat. Ya. Ketika penduduk neraka ditanya, masalah kakum fisakar, apa penyebabnya kamu masuk neraka? Kalau matemangan. Itu penghuninya neraka bukan cuma umat Nabi kita, banyak umat di situ. Ketika ditanya, apa penyebabnya masuk neraka? Kalau itu jamak. Ya, mereka semua berseru, lam naku minal musallin, dia gak masuk pajak. Ayat ini juga menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu semuanya salat. Ada kewajiban salatnya, meskipun berbeda dengan kewajiban kita model salatnya, tapi yang jelas mereka semua salat. Dia mengaku semua penyebabnya kami masuk ke dalam neraka karena kami tidak salat. Makanya itu melebihkan ke hati. Kalau kisah lama, silakan salat, silakan salat. Saya biasa menyampaikan bagaimana seorang sahabat itu melawi kena minta surah mengatakan telo bangka para wadika tama kusuruga si bawaki. Dia minta kepada Nabi, surah mengatakan telo bangka para wadingam mana tama suruga si bawaki. Ya roh sahabat Nabi minta namanya Rabia. Ada tu diteteng Nabi minta malengi wai. Kalau ngaji dia Nabi minta dia malengi sadalah Nabi minta biasa nanti wira. Jadi maka dia Nabi minta Rabia dia ka farelo mukia. Nabi minta motor biar dia ka farelo mukia. Kerabia, wah ya, kesuruh mengatakan kedagang, ada wadi kata lo doang kata suruh kasih bawa, wah mat terus tasir ada kita. Apa lain minta aja wasa kada aman kan dulu nak uji tamu makan, wadi kata lo doang kata suruh kasih bawa, minta, wah, dia kagak lainnya, dia kagak lain wadi melau Rabia. Nah itu sahabat yang kuyari kesempatan pokok apa yang melau. BDI di ismur tahu maka Nabi dia kan telo dua kabar sogi kasuruh mata telo dua kabar matare pangkaku telo dua kabar puralopo tanpa diinum yelau karena kita tidak paham nilainya dunia ini tidak ada tapi yang sahabat ini telo dua kata masuruga roto bisi bawa Nabi tapah mata anda ada pada lopo Rabia dia gak lagi maka dia Rabia dia naga suruh mengatakan aku dia nawadi ngajaban apa nih. Ini namanya yang malam mata fitnah resa gitu Nabi minta karena Nabi itu berusaha memenuhi apa yang diminta Rabia ini. Kemudian Nabi disuruh mengatakan jawaban. Kemudian Nabi minta taruh ke banget Rabbi. Tapi akan aku Nabi minta ini ala nafsika angkas tradis sujud. Welawi kori Rabia apa loko tuh supaya terpenuhi yaitu apa melodia tulu tosika pamegai sujudmu ki Allah Ta'ala. Dia boleh ucap sujud. Dia boleh ucap masa pajak. Aji melo doang ko Rabia tapi tuluk ka asam pajak ko pamegai sujudmu. Sedangkan Nabi tay melo tuluk. Kare kalau ke lo mesturu ka lo toko mataan re pamegai sujud. Jadi kowe itu maka udah itu masam pajak jadi itu sedangkan Nabi tamare loro maka tuluk kak sujud masam pajak. Jadi itu lebih ke hadir koloki salama kulit koranaka meloki nama singko ngalatala tama suruga silakan kita salat yaitu pertama terana kapancalana Allah karena dia tidak salat. Tentu banyak hal yang lain, tapi yang paling utama itu salat. Karena ini yang paling pertama diperiksa salat kita. Yaitu kode Thomas sempaja sampai Allah berlepas diri kepada kita. Kadai Allah Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan bari'at minhu musibah. Niki kita tentang sempajana nak tungka yang disadiwangi kipong Allah Ta'ala. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka yang disadiwangi kipong Allah Ta'ala. Jadi itu melebihkan ke hadir insya Allah kumadi cini sempajata itu kita dalam perlindungan Allah.
Tapi kode nama DC sepajata Allah berlepas diri kepada orang itu. Bayangkan kok di Thomas Sampaja Allah lepas diri kepada kita. Dina perhatikan kipung Allah jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Jadi saya mohon maaf. Kode Thomas Sampaja desa lalu lehat tuh dijaji engkau daleta mega gagata, tapi Allah cabut itu rahmatnya, Allah cabut keberkahannya. Ini yang kita tidak dapatkan. Sorry muridnya Allah Ta'ala, Allah jauhkan kita dari surganya. Kalau jauh dari surga berarti dekati boleh kurang kewacaran Allah Ta'ala. Itu neraka. Jangan kita anggap kecil. Kami kata ya roh biasa-biasa miko persoalan aku diceritakan. Jangan bermain-main dengan neraka itu. Neraka itu asapnya yang paling ringan, yang kuipa ifasafati tebaran dan radio tak biasa. Bagaimana parasnya itu? Itu yang paling rendah yang didapatkan oleh pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Talib yang selalu membantu Nabi, mendampingi Nabi tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Sampai diberikan asap yang paling ringan, ifasafatu ibaran radio tak biasa. Hanya jangan main-main dengan neraka. Yang nak wah hilo kayak tamaranaka pangkamana ni hati sekor. Yang katakan seperti itu, jangan main-main dengan neraka Allah Ta'ala. Jangan. Aja takkan ada loka jo kayak koro ranaka nasabak maluak koro, makasih koro, jangan main-main dengan neraka. Bahkan itu Allah perintahkan kita, mintalah perlindungan kepada neraka setiap hari. Setiap hari. Itu ada hadisnya Imam Muslim. Mamin abadin ya digagasi di arta istajara minan nar melwalin rupole koranaka kullaya fi kulli yaumin sab'a amaratin fi kulli yaumin wa kafitu lalan nasyasosi wani. Ya, dia minta perlindungan kepada neraka 7 kali dalam sehari semalam, illa kecuali qarana ranaka mati maka dah Rabbi ifwan istajara abdaka fulanan min anni ya ro atamu yanu tuli meloalin ro kasih Korea metolak Korea fajirhu fabilillahi boleh koranaka. Jadi ranaka mati ya ro ya tau ko tuli capa-capa iranaka tuli ala bonga-bongi maka deh lokat tamaranaka kamaranaka to mati kana fatamalale buat ko dalam ku ya ro na coba-coba ini. Itu yang dikhawatirkan karena hadis ini hadis riwayat Imam Muslim yang kongka buat makanya buat Nabi tak yang kongka tahu melo alenru boleh koranaka wekafitu fi kulli yaumin lalana sesuai si wendir fi kulli yaumin dalam satu hari maka mete iranaka puan atamu yanu na tepuasan daerah tahu ya tuli melo alenru metolada kuat Korea ya fajir fabilillahi boleh Korea. Itu riwayat Muslim. Nampi tu engka ayat turun engka tu ayat turun Rabbana srif anna ataba jahannam inna atabaha kana garama. Alladziina yaquluna orang-orang yang berkata. Jadi kalau Allah Ta'ala panu iya ya orang-orang yang selalu berkata Rabbana srif anna ataba jahannam inna atabaha kana garama. Ikhwan tafabilaika boleh kipacalan neraka nasabah iye pacalan neraka yang kekal yang sangat sakit yang kekal. Jadi itu ya nahe maka dari burta ya roh hadis na Imam Muslim tadi nafa turun ayat nafa Allah Ta'ala ini yang harus kita baca-baca. Jadi kalau saya tidak salah Al-Quran ayat 165 dibaca itu 165 66
Dibaca itu setiap hari minimal 7 kali. Neraka matu melwale juga kiki po ngala taala metok yeto ke kwa ya pasal sotu ina baca. Itu nama kurang ki ngala taala. Ya. Ada juga hadis itu, ini dari hadis, kalau tadi itu ayat dibaca. Ada juga hadis Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu yang kita baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang membaca sesudah salat maghrib 7 kali, sesudah salat subuh 1 kali, kalau dia baca di waktu subuh lalu dia meninggal, maka Allah akan menyelamatkan dari api neraka. Kalau dia baca di waktu subuh, dia meninggalnya di waktu siang. Kalau dia baca di waktu maghrib, meninggalnya di waktu malam, maka Allah akan selamatkan dari api neraka. Kayak jangan main-main dengan api neraka. Ya, kamana ini loyang kirana maka depata malalo ini coba-coba ya. Silakan kita takut dengan neraka, tapi salah satu caranya takut kepada neraka adalah kita salat 5 waktu. Ya, kurang masa panjang unangin apa baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maka salat 5 waktu lah. Karena salah satu penyebabnya orang banyak masuk ke dalam neraka ketika dia meninggalkan salatnya. Betapa luar biasanya salat. Nabi tadi diundang ke langit menerima perintah salat 5 waktu. Itu bukan persoalan kecil. Bukan persoalan kecil. Buang Allah Ta'ala yang menjadi kesana mengatur semuanya sampai diundang Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, melibatkan seluruh malaikat di langit. Bahkan nabi-nabi yang sudah mati terlibat hanya untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad yang diundang menerima perintah salat 5 waktu. Bukan persoalan kecil. Cuma ini itu dicapak-capak sampai jam. Ini capak-capak ini. Ya, yang kuisale sampai jam tak biasa-biasa. Tojo kamu tinggi biasa-biasa pada itu masam pajak. Bahkan kata dia, "Mana masam pajak nasa?" Aku mesak mesti muka di si masam pajak. Aku subillah nangga pincu bisa pajangi. Padahal dia tidak tahu raka'ataini minal fajri. Ya, raka'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Wan rakami sampainya sunnah di subuhwe itu lebih baik dibanding dunia beserta seluruh isinya. Apalagi yang aku sampaikan perlu isalai betapa besar kerugian kita tinggalkan sholat kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan CD saya sampaikan dalam hikmah Isra Miraj ini bahwa kita semua untuk ya kembali merenungi bagaimana ibadah kita kepada Allah. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka itu kita kembali periksa diri kita semua, terutama ibadah yang paling puncak itu setelah kalimat syahadat adalah ibadah sholat. Maka ini yang perlu kita jaga sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sholat ini membuka seluruh kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhir. Nampaknya atas segala kekurangan, kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak. Tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan mas'ud. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi